Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Komalasari, NIM 191030422. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait materi hukum diplomatik dan konsuler. Hal pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah apa itu diplomatik dan apa itu konsuler. Hukum diplomatik adalah serangkaian aturan dan kaidah hukum yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membangun komunikasi dalam bentuk hubungan diplomatik. Diplomasi sendiri diartikan sebagai suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk komunikasi antar wakil-wakil yang sudah diakui. Sementara yang dimaksud dengan konsuler adalah perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Pengiriman pejabat konsuler ini biasanya dilakukan untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik. Hubungan konsuler ini hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat non-politis, artinya hanya terbatas pada hal-hal yang bertujuan untuk memajukan hubungan perdagangan, perniagaan, dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam di daerah dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan. Hal selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah mengenai sejarah hukum diplomatik. Sejarah hukum diplomatik ini saya bagi menjadi 3 masa. Yang pertama pada Kongres Wina tahun 1815, pada masa LBB dan masa PBB. Pada masa Kongres Wina tahun 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa prosedur sementara yang telah pula dibicarakan. Namun, tidak ada suatu usaha untuk mengkodifikasikan hukum diplomatik. Kongres Wina tersebut hakikatnya merupakan tonggak sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistemik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir, yang kemudian diperluas dalam Kongres Aix la Chapelle pada tahun 1818. Selanjutnya adalah pada masa LBB. Pada masa ini, pengkodifikasian terhadap prinsip-prinsip diplomasi barulah dipandang cukup berarti. Pada masa itu dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik haruslah diatur secara internasional. Namun, rekomendasi dari komite ahli itu ditolak oleh Dewan LBB. Sementara pada Konferensi Negara-Negara Amerika di Havana tahun 1928 telah menganggap bahwa masalah itu sangatlah penting. Selanjutnya yaitu pada masa PBB. Setelah 2 tahun PBB didirikan, dibentuk Komite Hukum Internasional. Selama 30 tahun, komisi tersebut telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, di mana 7 diantaranya terkait dengan hukum diplomatik. 7 diantaranya yaitu yang pertama pergaulan dan kekebalan diplomatik, pergaulan dan kekebalan konsuler, misi-misi khusus, hubungan antar negara dengan organisasi internasional, masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional, status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikut sertakan pada kurir diplomatik, dan yang terakhir itu tentang hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini, telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik. Antara lain adalah ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus, pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, termasuk para pejabat diplomatik dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Pada pasal 7 Konvensi Wina tahun 1961 dijelaskan bahwa personal diplomatik dari suatu perwakilan diplomatik adalah terdiri atas anggota-anggota staf diplomatik yang dipimpin oleh seorang kepala misi diplomatik yang disebut chef de mission atau chef de poste. Anggota-anggota staf perwakilan juga dapat terdiri atas tenaga-tenaga ahli yang berfungsi sebagai atase militer, atase kebudayaan, atase perdagangan, dan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan pembentukan konsuler diatur dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun 1963. Di dalamnya dijelaskan bahwa
Pembukaan hubungan konsuler di antara negara-negara terjadi dengan persetujuan timbal balik. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik di antara dua negara jika tidak ditentukan lain, termasuk juga persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler. Dan dijelaskan pula pada pasal tersebut bahwa pemutusan hubungan diplomatik tidak dengan sendirinya mencakup pemutusan hubungan konsuler. Pembahasan selanjutnya dalam video ini adalah mengenai klasifikasi utusan diplomatik dan konsuler. Pada Konvensi Wina tahun 1815 dijelaskan bahwa utusan diplomatik diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, yaitu duta besar berkuasa penuh, atau yang biasa disebut dengan ambasador, yaitu perwakilan tingkat tinggi dan mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa. Yang kedua ada duta, yaitu perwakilan di bawah duta besar yang dalam menyelesaikan segala persoalan harus berkonsultasi dengan pemerintahannya. Yang ketiga ada menteri residen, yaitu perwakilan yang hanya mengurusi urusan negara, tidak mewakili pribadi kepala negara. Yang keempat ada kuasa usaha, yaitu perwakilan diplomatik tingkat rendah yang diakreditator oleh Menteri Luar Negeri. Yang kelima ada atase, yaitu pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase ini terdiri dari atase pertahanan dan atase teknis. Sementara klasifikasi utusan konsuler itu ada 3. Yang pertama, konsul jenderal, yaitu membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Yang kedua ada konsul dan wakil konsul. Konsul mengepalai suatu konsulan yang kadang-kadang diberbantukan kepada konsul jenderal. Kantornya bernama konsulat. Sedangkan wakil konsul diberbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler. Kantornya bernama viskonsulat. Dan yang ketiga ada agen konsul, yaitu dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai kekebalan diplomatik. Diplomatik berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 memiliki beberapa kekebalan, diantaranya yaitu kekebalan atas diri pribadi, kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik, kekebalan dari yurisdiksi sipil atau perdata, kekebalan dari yurisdiksi kriminal atau pidana, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik, dan yang terakhir yaitu kekebalan korespondensi. Sedangkan hak-hak istimewa diplomatik itu ada 2. Yang pertama itu diplomatik itu dibebaskan dari bea cukai, dan yang kedua itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir dalam video ini yaitu mengenai akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Perutusan diplomatik berakhir dengan 4 alasan. Yang pertama, sudah habis masa jabatan. Yang kedua, ditarik oleh pemerintah negaranya. Yang ketiga, tidak disenangi negara penerima. Dan yang keempat, ada negara penerima dan pengirim perang. Sedangkan perutusan konsuler itu berakhir dengan 3 alasan. Yang pertama, fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir. Yang kedua, penarikan dari negara pengirim. Dan yang ketiga, pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.